Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya semata atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-42 dan kemudian kita mengakhirinya sampai dengan ayat ke-46. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, dan semoga pula atas segala kesabaran dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kembali kita merundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya pula kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat menelusuri pesan-pesan yang terkandung dalam setiap huruf kata dan ayat ini, terutama melalui ayat-ayat yang telah kita baca kemarin ataupun ayat-ayat yang insya Allah akan kita dapati dari ayat terbaru pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari ayat-ayat yang telah kita telusuri sebelumnya mengenai bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam di dalam menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada kaumnya, mengajak mereka kepada jalan Allah dan memberikan peringatan akan dahsyatnya azab Allah apabila mereka mengingkarinya. Maka begitu banyaknya dialog yang telah kita dapati dan bahkan kita bisa mendapati begitu banyaknya ujian-ujian yang telah didapati oleh Nabi Nuh berupa hinaan-hinaan yang telah diberikan dan dilontarkan oleh kaumnya dan bahkan oleh keluarganya sendiri. Maka kita bisa mendapati bahwa melalui ayat ke-36 yang telah bersama-sama kita membacanya sampai dengan ayat ke-41 kemarin, bahwa segala sesuatu akan berada pada akhirnya. Ketika Nabi Nuh telah habis upaya dan dayanya, maka yang berlaku berikutnya hanyalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan kepada Nabi Nuh, tugas Nabi Nuh sudah selesai sesungguhnya. Telah dihantarkannya pesan-pesan Allah dan Allah menutupnya dengan menyampaikan bahwa tidak ada lagi yang beriman dalam kelompok mereka selain daripada mereka-mereka yang telah beriman itu. Dan bahkan kita sama-sama mendapati bahwa bagaimana kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah bahtera. Dan betapa bodohnya kaumnya yang tidak memahami bahwa sesungguhnya ketika Nabi Nuh melaksanakan itu semua, betapa sesungguhnya Allah telah memberikan kemuliaan kepada Nabi Nuh untuk memiliki kemampuan daya rancang kapal yang luar biasa itu sendiri. Namun boleh jadi masyarakatnya ketika itu menganggap remeh keberadaan Nabi Nuh, sehingga dianggapnya bahwa yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah suatu perbuatan yang bodoh sekali. Padahal sesungguhnya ketika Nabi Nuh telah melaksanakan pembuatan kapal itu, sudah begitu jelasnya sebetulnya rancangan dari kapal itu, apa yang berada di dalam kepalanya atas petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah bahwa bagaimana melalui ayat 38 pun kita tidak perlu lagi meladani atas apa-apa yang mereka ucapkan itu. Mereka boleh jadi menyampaikan ejekan-ejekannya, namun sesungguhnya mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya ketika itu mereka melakukan pengejekan terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Nuh dan begitu juga para nabi dan rasul yang lainnya, ucapannya adalah merupakan ucapan-ucapan yang senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin para nabi dan rasul dan orang-orang yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas sebagaimana mereka telah mengeluarkannya kepada para nabi dan rasul itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita telah dapati di dalam ayat-ayat yang sebelumnya dan bagaimana juga kita bisa mendapati bahwa Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada pengikutnya, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Boleh jadi ayat ini adalah merupakan ayat yang sangat familiar bagi kita semuanya ketika kita sudah membiasakan untuk membaca doa setiap kita mengawali naik kepada sebuah kendaraan untuk bepergian itu dengan membaca Bismillahi majreha wa mursaha.
Namun sepatutnya ketika kita membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ini bukan hanya sekedar menjadi bagian ritual semata dari kita semuanya, tetapi ketika kita memahami benar bahwa ucapan ini disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada pengikutnya ketika mereka mentaati perintah Allah untuk menaiki kapal itu yang memisahkan diri mereka dengan kelompok orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Naiklah kamu ke dalamnya dengan nama Allah, Bismillahi, dengan nama Allah, dalam berlayar dan dalam berlabuh. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun, Maha Pengasih. Betapa kita bisa mendapati dalam ayat ini, selantiasa kita menyebutkan asma Allah dalam setiap aktivitas kita, baik dalam berlayar maupun dalam berlabuh. Maka tiada lain yang kita laksanakan bepergian itu melainkan hanya semata-mata apabila bepergian yang menginginkan dibukakan itu rahmat, barokah, dan ridho Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru dalam ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan bahtera pun berlayar membawa mereka di tengah-tengah gelombang setinggi gunung. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nuh memanggil anaknya yang berada terpisah. Hai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah ikut orang kafir. Ayat 43. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia, putranya, menjawab, aku akan pergi ke atas gunung, tempat yang akan melindungi aku dari air banjir. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Dan Nuh pun berkata, tak ada yang dapat diselamatkan hari ini dari hukuman Allah kecuali yang sudah mendapatkan rahmat. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan gelombang pun datang memisahkan mereka, dan dia pun ikut bersama mereka yang tenggelam. Ayat ke-44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hentikanlah hujanmu. Air pun surut dan perintah terlaksana. Bahtera pun berlabuh di atas gunung Judi, dan terus difirmankan, binasalah mereka yang zalim. Ayat ke-45. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya dengan mengatakan, Tuhanku, bawa anakku dari anggota keluargaku, dan janjimu pasti benar, dan engkaulah hakim yang seadil-adilnya. Ayat ke-46. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Allah berfirman, hai Nuh, dia tidak termasuk anggota keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Karena sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Fala tas'al lima laisa laka bihi 'ilm. Maka janganlah engkau memohonkan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku memberi peringatan kepadamu supaya jangan engkau termasuk orang yang jahil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Kembali kita mendapati Bapak Ibu sekalian,
bahwa melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, betapa Allah menyajikan pesan untuk kita semuanya melalui media kisah yang dihantarkannya. Dan sebagaimana kita dapati, Bapak Ibu sekalian, bahwa menurut para ulama dan mufassir kita bahwa hampir 2/3 dari pesan-pesan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dihadirkannya melalui kisah. Dan kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana para ilmuwan menyampaikan bahwa ketika kisah-kisah ini disampaikan, maka yang lebih berperan antara otak kiri dan otak kanan kita, maka otak kanan kita yang akan dominan. Dan maka tentunya ketika hal ini disajikan dalam bentuk kisah, apa-apa yang direkam melalui otak kanan itu akan lebih lama tinggalnya. Sebagaimana halnya boleh jadi ketika pada saat manapun ketika kita diminta menceritakan apa yang berlaku pada masa kanak-kanak kita. Walaupun dengan rentang waktu yang sudah begitu jauhnya, namun insya Allah kita akan bisa menceritakannya dengan sebaik-baiknya. Namun berbeda halnya dengan otak kiri kita. Kemampuan intelektualitas kita di dalam menghitung angka-angka, maka betapa terbatasnya sesungguhnya kemampuan kita untuk itu. Namun apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari kisah semata, atau segala sesuatu yang menyentuh ketika di dalamnya menghadirkan bagaimana kondisi emosional seperti halnya yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika mendapati putra terkasihnya berada dalam posisi yang sangat jauh darinya dan kemudian tidak bisa diselamatkannya. Maka pada pagi hari ini kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, bahwa wahia tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Bahwa kita bisa mendapati bahwa Nabi Nuh telah berlayar, telah mengarungi samudra yang sangat luas itu. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana perasaan seorang ayah ketika mendapati di antara anak-anaknya terpisahkan yang sedemikian. Maka melalui ayat ke-42 kita bisa mendapati bahwa wahia tajri, ketika kita mendapati kosakata yang terdapat di dalam ayat ini, digunakan di dalam ayat ini bentuk kata kedua yang menggambarkan bahwa pekerjaan itu sedang dan akan terus berlaku. Maka sepatutnya kita ketika kita melihat apa yang disajikan di dalam ayat ini bukan hanya sekedar bagian dari kisah semata, namun kita memohon kepada Allah dengan segala keterbatasan kita agar esensi daripada ayat-ayat ini dapat mengena pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sesungguhnya demikianlah kehidupan, bahwa tidak luput kehidupan ini dengan ujian-ujian, dan kadangkala boleh jadi sebagaimana halnya ketika kita merasakan pada satu ketika kita berada dalam pelayaran itu, kita mendapati goncangan ombak yang luar biasa dalam ketinggian ombak itu. Namun boleh jadi satu ketika kita pun mendapati pula bagaimana tenangnya arus daripada lautan itu sendiri, sehingga seakan-akan tidak ada getaran sama sekali di dalam pelayarannya. Maka begitulah kehidupan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Semoga apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa boleh jadi dalam perjalanan kehidupan ini ada ujian yang begitu beratnya yang akan kita hadapi, ataupun boleh jadi ujian itu sedang kita hadapi. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ini ketika digambarkan wanada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil, digambarkan bahwa Nabi Nuh memanggil putranya itu, dan apa yang kita dapati dalam ayat ini bahwa betapa jauhnya jarak yang memisahkan antara Nabi Nuh dengan putranya itu. Maka sepatutnya ketika kita mendapati bahwa bagaimana pesan yang disampaikan oleh Nabi Nuh di dalam ayat yang sebelumnya ketika membaca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim,
bahwa sesungguhnya di dalam pelayaran ataupun di dalam kita berlabuh itu senantiasa kita menyebut asma Allah, dan kemudian kita senantiasa ingat bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan apalagi kalau kita ingat, Allah mengingatkan pula kepada kita semuanya untuk senantiasa kita bersegera kepada ampunan Allah itu. Maka sesungguhnya tidak akan mungkin Nabi Nuh dari apa yang kita dapati dalam ayat ini baru mengajak kepada putra ataupun keluarganya kepada jalan kebenaran setelah banjir itu datang. Kalau saudara kita mendapati bahwa bagaimana perjalanan panjang Nabi Nuh di dalam menyampaikan pesan dakwah, maka sebagaimana yang kita rasakan sebelum mengajak orang lain, pasti yang diutamakan itu adalah keluarganya sendiri. Namun kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat 42 ini Allah menggambarkan terpisah demikian jauhnya antara Nabi Nuh dengan putranya. Dan bahkan di dalam apa yang kita baca di dalam ayat ini, tidak saja disebutkan berada dalam tempat yang terpisah, tetapi tempat terpencil yang ditempati oleh sang putra itu. Maka boleh jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita dapati dalam ayat ini bukan hanya diartikan secara fisik semata, namun ada nilai-nilai yang memisahkan antara apa yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan yang dimiliki oleh putranya. Keimanan yang dimiliki oleh Nabi Nuh tidak keimanan yang sama yang telah dimiliki oleh putranya. Maka hal inilah kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam ekspresi yang disampaikan oleh putranya Nabi Nuh. Aku akan pergi ke atas gunung, tempat yang akan melindungi aku dari banjir. Maka betapa berbedanya ketika Nabi Nuh menyampaikan bahwa dalam setiap aktivitasnya hanya dengan menyebutkan asma Allah dan hanya memohonkan pertolongan dari Allah. Sementara yang kita dapati dari ekspresi dan ucapan yang disampaikan oleh putranya hanya mengandalkan kepada sesuatu yang sifatnya hanya fisik, yang bisa dilihat dan diraba. Yang digambarkan dalam hal ini adalah bahwa merasa aman dengan terlindungi dengan adanya gunung yang dianggap kokoh dan tinggi itu. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sepatutnya kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh ini, dan semoga menjadi refleksi pula bagi kita semuanya, bahwa tak ada yang dapat diselamatkan hari ini dari hukuman Allah, kecuali yang sudah mendapatkan rahmat-Nya. Maka bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi setiap tindakan kita, ucapan kita, ataupun di dalam kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini hanya dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terhadirkan secara fisik semata, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, namun kita lupa bahwa sesungguhnya timbangan sejati itu yang sepatutnya yang kita jadikan acuan untuk menentukan apakah kita melakukan sesuatu ataupun tidak melakukannya adalah timbangan mata batin kita. Timbangan mata batin seraya kita melandaskannya, menyandarkannya pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun bisa mendapati bahwa betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan banjir ataupun untuk menyurutkan banjir itu sendiri. Maka bersama-sama pun kita bisa melihat bahwa bagaimana situasi dan kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan anugerah kepada seseorang, namun begitu mudah pula ketika Allah pun ingin mencampakkannya. Maka tiada lain Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga melalui apa yang kita dapat di dalam ayat ke-44 ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak ada kekuatan apapun yang berada di dalam diri ini kecuali hanyalah merupakan ketetapan dan kekuatan serta ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui ayat 45 kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam, bahwa ketika berada dalam situasi yang demikian kritisnya, secara emosional Nabi Nuh alaihissalam ketika merasa bahwa tidak ada mampu melakukan sesuatu terhadap putranya, maka tiada lain kecuali hanya menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun mendapatkan pembelajaran yang luar biasa di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya ayat ini menyampaikan pesan kepada kita semuanya, bahwa apapun yang telah dilakukan oleh putranya, apapun yang telah diucapkannya, namun tidak pernah menyurutkan semangat dari setiap orang tua untuk senantiasa mendoakan putra ataupun putri dan anak keturunannya. Itulah yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh. Ucapan putranya
yang tidak mengikuti atas apa yang disarankannya, dan bukan ucapan yang pertama kali tentunya, tetapi sudah begitu banyak ucapan-ucapannya. Namun Nabi Nuh diberikan anugerah kesabaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus tiada henti mendoakan putra dan putrinya. Maka semoga pula Bapak Ibu sekalian ketika kita mendapati pesan yang terkandung di dalam ayat ini, boleh jadi kita mendapati, boleh jadi suami kita atau istri kita ataupun putra dan putri kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan boleh jadi ketika kita menggunakan kacamata Allah boleh jadi terdapat hal-hal yang tidak baik sesungguhnya dari apa yang telah dilakukannya. Maka kita bisa mendapati dalam ayat ini, jangan pernah kita berputus asa, terus kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita mendapati pula bahwa bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menjadari benar posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menyampaikan permintaan apapun kepada Allah selalu menyampaikannya dengan kesantunan yang luar biasa. Disampaikan oleh Nabi Nuh, wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh menyampaikan, dan janjimu pasti benar dan engkaulah hakim yang seadil-adilnya. Betapa Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan dan bahwa Allah Maha benar dan Allah selalu benar, dan Nabi Nuh telah mengantisipasinya dengan menyampaikan wa anta ahkamul hakimin. Engkaulah hakim yang seadil-adilnya. Sehingga kalau kita mengambil refleksi dari apa yang Allah berikan pembelajaran kepada kita semuanya melalui ayat ini dan melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya menjadi pembelajaran pula bagi kita semuanya. Kadangkala di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita pun menyampaikannya. Namun kadangkala kita lupa bahwa di dalam menyampaikannya, kita tidak memenuhi kadar-kadar kesantunan di dalam menyampaikannya. Dan kadang-kadang di dalam kita menyampaikan sebuah permintaan, seakan-akan permintaan itu sudah harus dipenuhi, sehingga kita bisa mendapati dalam diri ketika apa yang kita harapkan ternyata tidak terwujud, maka kecewaanlah yang ada. Dan boleh jadi menjadi emosi pula karenanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya di dalam ayat ini, ketika kita meminta sesuatu kepada seseorang, maka berikanlah sepenuhnya kepadanya, apakah memberikan atau tidak memberikan apa yang kita minta tersebut. Maka pakaian kesabaran yang sepatutnya kita hadirkan di dalam diri ini. Maka kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana gayung pun bersambut dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh, dengan Allah menyampaikan dengan penuh cinta kasih kepada Nabi Nuh. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Nabi Nuh, Allah yang telah memberikan bimbingan dan memberikan segala kemuliaan kepada Nabi Nuh. Dan bagaimana secara khusus Allah menyebutkan nama Nabi Nuh di dalam ayat ini. Qala ya Nuh, wahai Nuh. Maka tidak akan mungkin ucapan ini dikeluarkan dengan perkataan yang keras, melainkan perkataan yang penuh cinta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan Allah tahu persis bahwa Ibu sekalian bagaimana perasaan kita sesungguhnya. Maka Allah menunjukkan empati luar biasa di dalam ayat ini. Hai Nuh, dia tidak termasuk anggota keluargamu, karena sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Maka betapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah di dalam ayat ini, Allah menyampaikan penuh kasih sayang dan memotivasi kepada Nabi Nuh, agar Nabi Nuh tidak larut di dalam kesedihannya atas segala sesuatu yang didapatinya berlaku pada diri anaknya. Innahu amalun ghairu shalih. Dikarenakan amal dan segala sesuatu yang telah ditunjukkan dan dilakukan oleh putranya tidak menggambarkan bahwa dia adalah orang yang baik. Dan Allah pun memberikan pembelajaran kepada kita, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau memohonkan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Terdapat pembelajaran di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allah tidak melarang kita bertanya, namun sepatutnya dengan mendapati ayat ini, sebelum kita menyampaikan pertanyaan itu, apakah kita sudah menelisik terlebih dahulu, menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan sering pula kita mendapati dalam kehidupan ini, kadang-kala muncul pertanyaan-pertanyaan untuk segala sesuatu yang remeh-temeh, yang tidak kita pikirkan sebelumnya, yang kalaulah kita memikirkan sedikit saja, boleh jadi sesungguhnya pada diri kita pun sudah bisa memberikan jawaban itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku memberikan peringatan kepadamu supaya engkau jangan termasuk orang yang jahil. Nah, dari apa yang kita dapati dalam ayat ini, insya Allah esok hari, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapati bahwa bagaimana sikap Nabi Nuh ketika telah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang telah berlaku kepada putranya itu. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, dan kemudian atas izin dan rahmatnya, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.